Hai sahabat Kasano, kali ini saya mau bikin martabak yang tanpa ragi loh. Martabaknya ini teksturnya kenyal dan bersarang ya. Oh ya, sebelum kita lanjutin jangan lupa subscribe dulu dan nyalain loncengnya ya. Dan dalam video kali ini saya mau ngasih informasi bahwa kami sedang ngadain giveaway loh. Hadiahnya itu satu wajan Maxim ukuran 30 cm dan satu teflon ukuran 22 cm. Syarat-syaratnya ada di video ini ya. Jadi tonton terus sampai habis supaya bisa ikutan. Lumayan kan, bisa dapat wajan dan bisa juga dapat teflon. Nah, ayo kita masak. Bahan-bahan yang digunakan ini ada 3 tahap ya. Tahap yang pertama, kita pakai tepung terigu sebanyak 225 gram. Protein sedang saya pakai merek segitiga biru. Nah, kemudian 30 gram gula pasir. Kemudian 250 ml air. Bahan yang kedua itu 1 butir telur. Kemudian 3/4 sendok teh baking powder. Nah, ini bahan yang tahap ketiganya ada air 50 ml. Kemudian pakai soda kue sebanyak 3/4 sendok teh. Kemudian ada perisa vanila atau yang biasa disebut vanili. Nanti pakainya 1 sendok teh juga. Nah, yang mau kita lakukan pertama adalah kita siapin tempatnya, kemudian kita masukin air dan kita masukin gula dan tepungnya. Jadi kita aduk 3 bahan ini sampai benar-benar kalis ya, benar-benar tercampur rata, benar-benar kalis. Kalau misal kamu punya mixer, kamu bisa pakai mixer. Nah, ini pakai Wish, ini ngaduknya sekitar 12 menit sampai 13 menit. Nah, kalau pakai mixer itu bisa 10 menit aja. Jadi kita aduk benar-benar yang sampai kalis. Sini kan tanpa ragi nih. Jadi salah satu trik utamanya adalah kita adonannya ini benar-benar harus dibikin kalis. Kalisnya itu bukan berarti seperti adonan kalau kita mau bikin donat gitu ya, tapi adonan itu dibikin benar-benar rata. Nah, kemudian kalau kita yakin benar-benar adonan kita itu sudah rata, kita masukin bahan yang kedua yaitu telur dan baking powder. Baking powdernya 3/4 sendok teh atau kira-kira segini. Nah, kemudian kita aduk. Kita aduk sampai rata. Karena ini kita nggak pakai ragi, jadi nanti kita adonannya ini kita istirahatkan aja ya. Jadi bukan difermentasi, tapi kita istirahatkan aja. Nah, ini diistirahatkan itu minimal 1 jam. Kalau saya kemarin ini istirahatkan 1,5 jam. Nah, setelah diistirahatkan, adonannya jadi kayak gini. Tidak berubah bentuk, paling cuman ada tambahan kayak butiran gelembung-gelembung kayak gitu.
Nah kalau sudah kayak gitu, kita air yang tadi nih, bahan ketiganya air yang 50 ml, kita kasih soda kue, kemudian kita kasih vanila. Nah di sini nih, kalau misal kamu mau bikin yang rasa pandan, ya taruhnya di sini di saat sekarang ini. Misal kalau mau dikasih rasa pandan atau rasa apa gitu, taruhnya di sini. Ini kalau ada sebenarnya itu perisa vanila yang cair ya, itu wangi banget gitu. Kebetulan saya lagi habis yang cair. Nah udah, kita aduk aja sampai tercampur rata. Oh iya, adonan ini itu jadi 2 loyang ya. Itu pakai teflon dengan tidak terlalu tebal, karena kita cuman punyanya teflon biasa. Kalau pengen yang tebel banget, kita itu harus manggangnya pakai apa tuh namanya, cetakan martabak yang biasa dipakai di tukang martabak itu, yang pakai baja itu. Kalau misal tidak pakai baja, itu harus pakai teflon yang tebel banget. Semakin tebel teflonnya untuk manggang itu semakin bagus, karena bawahnya api nanti akan rata. Dan kalau misal pakai teflon biasa, kalau pengen bagus banget sebenarnya itu pakai kompornya kompor listrik. Nah karena saya pakainya kompor biasa, jadi seperti ini. Nah apinya pakai api yang kecil sampai nggak ada yang merah-merahnya. Nah ini caranya ngecek wajan udah panas atau belum, dipercikin air. Kalau airnya bisa habis bertahap, itu tandanya sudah panasnya sudah bagus. Nah ini adonannya ini ternyata jadinya setelah itu jadi 550 ml. Saya bagi 2 adonannya, jadi sekitar 270 ml per wajan nanti, per teflon. Nah seperti biasa manggangnya kita nanti bikin pinggirannya dulu. Caranya cuma tinggal kayak gini aja cara bikin pinggirannya. Dan kalau misal sekali putaran ini masih kerasa terlalu tipis, bisa 2 kali putaran, 3 kali putaran, bebas. Kalau pengen agak tebal bisa 3 kali putaran. Nah seperti ini nanti. Nah ini videonya saya cepetin ya, jadi prosesnya nanti kurang lebih seperti ini. Nah salah satu kekurangannya kalau kita pakai kompor biasa itu, dan dengan teflon yang biasa seperti ini, itu bawahnya nanti akan melingkar kayak bentuk api, pasang apinya gitu lebih gosong biasanya, warnanya lebih gelap dibandingkan yang biasa, yang kalau misal kita pakai wajan baja kayak yang di tukang mang martabak kayak gitu. Nah ini kalau misalkan udah gelembung-gelembung kayak gitu, bisa kita taburi pakai gula merah, bisa kita taburin pakai gula pasir untuk jadi gula pasir itu membantu mecah gelembungnya. Nah ini yang kedua. Tadi yang takaran pertama itu kebetulan kameranya habis baterainya, dan gak ketahuan kalau baterainya itu habis, jadi tidak terekam. Nah ini untuk yang kedua, tahapan-tahapannya sama dengan yang pertama tadi, sama persis. Udah kita bikin pinggirannya. Yang saya bilang, kalau ngerasa pinggirnya kurang tebal ya tinggal goyang-goyang aja wajahnya untuk dapat pinggirannya itu. Nah prosesnya sama persis kayak yang loyang pertama tadi. Nah nanti kalau misal udah jadi gelembung-gelembungnya, kita taburin gula pasir lagi kayak yang loyang pertama tadi.
Kalau sudah jadi seperti ini dan ternyata atasnya belum kering, kita tutup aja supaya matengin atasnya. Nah, kita bisa ceknya itu bisa cuma dipegang kayak gini, ini nggak terlalu panas kok, bisa dicek. Kita kalau misalkan itu udah nggak lengket, itu tandanya sudah mateng, udah kenyal, sudah mateng. Nah, ini bentuknya seperti ini nih, tuh bersarang bolong-bolong. Nah, pasti saat masih panas langsung dikasih margarin boleh, mentega boleh, butter boleh, Wisman itu lebih enak karena wangi banget. Nah, ini saya pakai Wisman. Dan pakai ininya jangan pelit-pelit ya, pakai aja yang banyak. Nanti kalau pakai yang banyak ini, kalau dipotong atau pas kita gigit itu meleleh gitu. Banyak pakainya karena ini aromanya wangi juga. Jadi setiap rongganya itu nanti terisi tuh dengan butternya ini. Nah, kalau udah nanti saya mau potong jadi 8 bagian. Jadi yang pertama mau saya belah jadi 2 dulu. Nah, ini kayak gini tuh, teksturnya kayak gini. Ini kering banget ya pinggirnya, jadi kalau digigit kriuk-kriuk kayak gitu. Nah, itu sampai warna bawahnya seperti itu, kering. Nah, ini dari yang teflon pertama bisa dilihat nih, kenyal-kenyal kayak gini, terus bersarang. Oh iya, tadi yang teflon pertama tuh nggak direkam pas itunya. Nah, ini saya udah bagi jadi 8 bagian, bentuknya kayak gini. Terus saya mau kasih topping itu keju sama mesis. Seperti biasa aja, kejunya diparut, kemudian kita susun-susun ala-ala sesuai selera sih potongnya. Kalau mau dipotong tumpuk kayak martabak-martabak yang biasa kita beli boleh, mau dipotong bagi 2 doang boleh, mau dilipat doang boleh. Nah, untuk saat ini saya pengennya kayak gini biar kelihatan agak cantik gitu lah. Nah, ini kejunya saya pakai keju cheddar ya. Kejunya ini 1 kotak gitu, saya bagi 2 dengan yang adonan yang pertama tadi. Nah, ini hasilnya, cantik kan? Oh iya, lupa tadi setelah dikasih itu jangan lupa dikasih kental manis ya atasnya. Setelah ditaburin semuanya, terus dikasih kental manis atasnya. Boleh dicicipin, mantap. Selamat mencoba. Oh iya, untuk giveaway-nya berikut ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, tonton video ini sampai habis ya. Syarat yang kedua, subscribe plus nyalain loncengnya. Kemudian nih, follow Instagram kasano_kitchen ya. Kemudian syarat yang ketiga, komen positif di video ini. Kemudian di komen itu sekalian cantumin nama IG-nya kamu, nama Instagram kamu. Syarat yang keempat, komen di Instagram kasano_kitchen di foto yang ada gambarnya giveaway. Nah, di situ komen plus mention 3 teman kamu ya. Nah, hadiahnya ini untuk 2 orang pemenang yang beruntung. Yang pertama 1 wajan Maxim ukuran 30 cm, yang kedua teflon Maxim ukuran 22 cm. Sistemnya ini akan dikocok seperti arisan gitu ya.
Jadi pastikan ikutin syaratnya ya. Jadi yang udah ikutin syarat nanti akan saya periksa, kemudian namanya akan saya masukkan ke kotak yang untuk ngocok itu ya. Yang saya masukkan ke dalam kotak itu adalah nama Instagramnya. Jadi pastikan kamu ngikutin syarat yang saya kasih. Oh iya, terima kasih ya sudah subscribe sampai 2000 subscriber. Terima kasih banget. Ini adalah bentuk rasa bersyukur kami. Terima kasih banyak. Semoga berkah. Ditunggu ya ikutan giveaway-nya. Jangan lupa martabaknya juga dicobain ya. Coba bikin. Terima kasih sudah menonton. Salam.